dengan harta kekayaanmu. Kekayaan dari Allah. Besok hari tiba-tiba Allah kasih kebakaran. Mencapai cinta dengan cinta. Gimana bisa mencapai semua cita-cita tanpa melibatkan Allah di dalamnya, teman-teman semua? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Maryam, sesungguhnya kata malaikat, Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Pertanyaannya, memangnya bagaimana cara didik Siti Maryam sampai Siti Maryam menjadi orang yang utama luar biasa? Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ternyata pendidikan orang tuanya Siti Maryam itu terlihat loh dalam surah Ali Imran 35 sampai 37. Bagaimana cara mendidiknya? Ternyata diawali ketika dalam masa kandungan. Belum masa kandungan, sebelum hamil, justru ibunya ini adalah orang yang berazam, bertekad kepada Allah agar anaknya kelak akan menjadi pengabdi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah akhirnya ketika ibu itu mengandung, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat doanya Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran ke-35. Beliau berdoa, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar, aku janji ya Allah, janin yang ada dalam kandunganku ini kelak akan menjadi hamba yang mengabdi padamu." Kalimat ini tidak mungkin keluar kecuali dari seorang ibu yang salihah. Ya Allah, aku janji anak yang aku kandung kelak akan menjadi penolong agamamu, kelak menjadi pengabdi untuk agamamu. Kalimat ini bisa keluar dari seorang ibu yang punya kedekatan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang ibu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doanya adalah, kalau bahasa sekarang, anak saya boleh jadi apapun, tapi tetap dia harus jadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, harus jadi pengabdi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Anak kita boleh belajar dimanapun, terkuliah, mau kuliah di Barat, kayak di Eropa, di Amerika, di mana-mana, tapi dimanapun dia berada, dia mewarnai dengan nilai-nilai Islam, bukan diwarnai. Begitu kira-kira. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam? Ketika akhirnya anak itu lahir, ternyata diberikan nama yang baik. Wa inni samaituha Maryam. Dikasih nama yang baik karena di dalam agama kita nama itu adalah doa. Jadi berikan anak kita nama-nama yang baik. Nama-nama baik itu diantaranya misalnya Abdullah, Abdurrahman, atau hamba yang digabungkan dengan Abdul Razak misalnya, atau apa lagi Bu? Abdul apa gitu ya, disangkut pautin dengan nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Atau nama-nama baik itu juga misalnya ibu ambil dari nama-nama para sahabat. Misalnya ya Umar, misalnya Ali, misalnya Utsman, misalnya Khalid, atau siapa lagi sahabat-sahabat? Banyaklah sahabat-sahabat lainnya ya. Abdurrahman bin Auf yang menjadi orang kaya raya misalnya Abdurrahman bin Auf. Silakan nama-nama baik. Maryam, Khadijah, Fatimah, itu nama anak-anak saya itu. Ibrahim, anak saya juga, Sulaiman, anak saya juga tuh ya. Kan kalau dikasih nama-nama yang baik, panggilannya juga yang baik-baik. Biasanya memang namanya Khadijah, panggilnya Ijah, DJ. Apa Bu panggilannya Bu? DJ. Ya atau Maryam, anak saya kadang-kadang dipanggilnya ayam. Ayam. Atau apalah ya panggilan-panggilan. Fatimah, Ipe. Apa lagi? Apa siapa lagi? Yusuf, Ucu. Apa lagi Bu? Ibrahim, Baim, Aim, atau apapun itu. Kan itu nama yang sempurna, itu kan nama-nama bagus, kan nama yang sempurna. Jadi ternyata cara ngedidiknya Ibunda Siti Maryam, ngedidiknya adalah dengan cara memberikan nama yang baik. Berikutnya apalagi yang ketiga, doa lagi. Ternyata kalau doa, semua perkataan dari orang tua itu adalah doa. Kan dikatakan kalau kita doa itu ada yang namanya tempat mustajab, ada yang namanya waktu mustajab dan kondisi mustajab. Kondisi mustajabnya doa itu misalnya ketika safar, ketika dizolimi, ketika puasa sampai berbuka, dan juga ketika doa orang tua untuk anaknya. Maka setiap perkataan orang tua adalah doa. Nah, Ibunda Siti Maryam ini sering kali mengucapkan doa untuk anaknya. Doanya terlihat nih dalam surah Ali Imran ayat ke-36. Bunyinya adalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.
Ini doa Ibunda Siti Maryam, artinya tiap orang tua semua perkataanmu adalah doa. Apa doanya nih? Kata Ibunda Siti Maryam, ya Tuhanku, aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi kalau kita mau anak-anak kita baik-baik aja, ternyata yang paling penting yang harus keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat baik. Dan semua perkataan adalah doa. Gak boleh orang tua mengatakan anak kurang ajar, anak bodoh, anak nakal, anak bandel, dan sebagainya. Karena semua perkataan kita adalah doa. Kan ada satu kisah yang sangat terkenal, mungkin ibu dan bapak semua sudah tahu bagaimana ada seorang ibu yang marah sekali karena sudah masak banyak sekali, tapi ternyata anak yang masih kecil ini menaburi semua masakannya dengan pasir. Ibu kalau anaknya melakukan itu, apa yang ibu lakukan? Astagfirullah. Astagfirullah sih astagfirullah, tapi tangannya main. Atau astagfirullah sih astagfirullah, tapi tinggi ya nadanya ya. Astagfirullah, nakal banget ya nak. Wah, lagi tuh nakalnya ya. Tapi bisa gak ibu bilang astagfirullah nak, kau jadi presiden Indonesia nak, nak. Astagfirullah jadi pengusaha kaya raya nak, bangun masjid nak. Bisa gak bu? Udah baik sound. Jadi kalau yang marah atau bapak marah, bisa gak astagfirullah nak, ya Allah, kau jadi pengusaha kaya raya nak, bangun masjid nak, bangun pesantren saya. Bisa gak bu? Bener ya, dipraktekin nih, jangan iya-iya aja. Nah ini terbukti, si ibu ini yang marah, dia bilang, ya Allah nak, kau jadi imam di Masjidil Haram nak gitu. Ibu mau lagi marah begitu tuh bu ngomongnya. Beneran, akhirnya beberapa tahun kemudian anak ini jadi imam di Masjidil Haram, namanya Imam As-Sudais ya. Jadi kalau ngomong mesti yang baik-baik. Gak boleh tuh ada kalimat-kalimat negatif, dasar anak bodoh, anak durhaka. Ini anak siapa bu? Itu anak ibu, nanya lagi. Ini anak siapa ini? Ini anak ibu, jadi jangan ditanya-tanya lagi. Ya jadi yang ketiga adalah doa lagi. Yang keempat, apalagi yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam, diberikan ke sekolah yang baik, tempat tinggal yang baik dengan guru-guru terbaik. Apa itu? Siti Maryam diletakkan atau dimasukkan ke Baitul Maqdis Palestina. Lingkungannya orang-orang baik. Gurunya siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Terlihat dalam surah Ali Imran ayat 37 ya, dikatakan di sini wakafalaha Zakaria ya, diserahkan pengasuhannya itu kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Sama kalau kita mau jadikan anak-anak kita baik, anak-anak kita sekolahkan di tempat-tempat yang baik, yang gurunya kita yakin dan percaya baik, visi-misi sekolahnya baik, misalnya seperti sekolah Muhammadiyah ya ibu sekalian ya. Alhamdulillah ya. Jadi pilih tempat yang sesuai dengan visi-misi kita. Sekolah kan macam-macam ya sekarang kepada ibu sekalian, visi-misinya beda-beda kan. Nah tergantung kita ini sesuai dengan visi-misi sekolah yang mana, masukkan anak kita ke sana. Yang pasti adalah anak kita boleh jadi apapun, tapi tetap dia adalah seorang muslim yang baik. Zaman sekarang bu, waktu izinkan saya cerita bu sedikit, karena kalau terlalu serius nanti ngantuk ya bu ya. Kemarin saya baru ditegur, Oki, kalau ceramah tuh serius banget katanya. Ibu-ibu tuh sukanya cerita-cerita, jadi banyakin cerita katanya. Oke deh kalau gitu. Jadi saya mau cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya ceramah di satu negara barat bu, ya di Amerika. Tahu gak bu, Masya Allah luar biasa. Sekarang tuh zamannya penghafal Quran tapi jadi pembisnis. Jadi anak-anak muslim yang sekolah yang saya temui, yang kebetulan saya temui, kamu jurusan apa? Jurusan bisnis tapi hafal Quran bu. Di Amerika bayangin kalau hafal Quran di Indonesia banyak, ya kak? Karena negara kita mayoritas muslim, guru Quran di mana-mana banyak, masjid di mana-mana banyak, sekolah Islam seperti Muhammadiyah banyak di mana-mana. Tapi kalau seperti Amerika yang umat Islamnya minoritas, itu sesuatu yang mengagumkan. Kata mereka apa? Sekarang udah gak zamannya lagi Quran doang. Sekarang plus hafal Quran, plus kuliah bisnis, hafal Quran, plus kuliah teknik informatika, hafal Quran, plus kuliah jadi insinyur misalnya, hafal Quran, plus jadi pembisnis, hafal Quran, plus jadi psikolog gitu. Jadi rata-rata mereka banyak juga yang mengambil jurusan umum, tapi basic mereka adalah orang-orang yang menghafalkan Quran. Wah itu kan luar biasa ibu-ibu sekalian. Ya, bagaimana anak-anak kita boleh jadi apapun kok, boleh belajar apapun, tapi pastikan bahwa basic agamanya kuat dulu. Jadi kuatkan dulu basic agamanya, setelah itu dia boleh menyebar ke berbagai macam penjuru untuk mewarnai, bukan diwarnai. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya dapat
untuk kotak infak boleh dikelilingkan. Saya nanti mau cerita sedikit dulu Ibu sekalian. Apa yang saya lakukan 8 tahun terakhir ini adalah kita mencari anak-anak pintar dan terbaik dari seluruh Indonesia, dan kita kasih beasiswa mereka belajar di pesantren sampai beasiswa mereka kuliah. Dari mana dananya? Dari setiap kali safari dakwah ada ibu-ibu, bapak-bapak yang berinfak. Uang-uang itulah yang kita gunakan untuk membiayai anak-anak kita yang dari pelosok-pelosok yang pintar-pintar ini, karena mereka terseleksi dari ribuan orang, kita hanya pilih sekian ratus untuk bisa belajar. Jadi silakan panitia mengelilingi kotak infak. Hari ini kita bersedekah untuk mengembangkan dakwah Al-Quran. Kita saya jelaskan terakhir tentang apa yang saya lakukan tentang Quran. Jadi ibu sekalian dan bapak sekalian, kembali lagi kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam diletakkan di tempat terbaik, itu di Baitul Maqdis Palestina. Diserahkan pengasuhannya kepada Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Ali Imran ayat ke-37. Kita bersedekah dengan harta terbaik. Nah, dikit deh, karena lagi keliling kotak infak, saya potong sedikit, iklan sedikit tentang manfaat sedekah. Ibu tahu nggak manfaat sedekah? Sedekah itu salah satunya bisa menolak bala, bisa menolak bencana. Waktu ibu saya dirawat di rumah sakit habis haji 8 bulan 9 bulan yang lalu di Kota Mekah, 11 hari di ICU. Kita rubah dikit ya karena lagi infak, ibu sekalian motivasi berinfak. Ibu saya koma 11 hari pakai ventilator di Kota Mekah. Apa kata dokter? Apa kata perawatnya? Bersedekah yang banyak, sedekah yang banyak, dan doa sama Allah di Ka'bah. Jadi mereka itu memberikan nasihat, nggak cuma satu orang, banyak orang. Mereka katakan, kamu anaknya ya sedekah, 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 karena sedekah bisa menolak bencana dan bala dan musibah. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa sembuh. Padahal sudah berhenti nafas 5 menit sampai 7 menit ya ibu sekalian, alhamdulillah sembuh. Jadi syahrul Ramadan, syahrul Jud, bulannya kedermawanan. Kita berikan harta terbaik kita, berikan harta sisa kita untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah SWT. Lanjut, back to laptop. Kembali lagi kepada penjelasan pada hari ini. Kemudian apalagi yang dilakukan kalau kita ingin mendidik anak-anak kita ini, apalagi setelah kita memberikan dia sekolah terbaik, lingkungan terbaik, berikutnya adalah kita pastikan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah yang halal. Yang masuk ke dalam tubuhnya yang halal, sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Maryam. Nabi Zakaria kaget di mihrabnya Maryam, kok ada makanan banyak sekali. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza. Maryam, ini dari mana makanan-makanannya? Oh, kamu dapat makanan banyak banget. Lalu kata Siti Maryam, qalat huwa min 'indillah. Ini dari Allah. Jadi Siti Maryam bisa jadi wanita terhebat di zamannya dikarenakan yang masuk ke dalam tubuhnya yang bersih-bersih, yang suci-suci, yang halal-halal. Makanya pernah kan suatu ketika ada seorang pemuda yang berdoa sama Allah sampai musuh badannya, kata Rasulullah, gimana bisa kamu dikabulkan doanya? Kamu makan dari harta yang haram, minum dari harta yang haram, pakaianmu segala dari harta yang haram, lalu kau berharap doamu dikabulkan oleh Allah, bagaimana bisa? Gitu. Jadi kita pastikan bahwa anak-anak kita insya Allah, kan kita pengen ya bu, anak-anak kita lebih baik dibandingkan dengan diri kita kan? Iya dong. Kita levelnya segini, kita nggak pengen anak kita sama, apalagi mundur, masa lebih buruk. Kita pengen generasi berikutnya harus lebih itu dong, lebih upgrade dong ya nggak? Karena kenapa? Karena kita sudah dapat pengalaman, kita nggak mau anak-anak kita mengulangi kesalahan yang sama. Kayak saya nih bu, ini cerita lagi nih, berhubung kalau terlalu serius nanti ngantuk. Jadi bu, kemarin murid saya nanya, jadi kita ini kan ada pesantren juga, terus ada waktu halaqah Quran. Biasanya kalau halaqah itu habis kita belajar Quran, biasanya anak-anak boleh nanya-nanya. Mereka nanya, mereka manggil saya Oma Oki. Jadi hari ini judulnya cerita ya bu, kalau kebanyakan ayat ntar ngantuk. Ya, jadi kata murid saya begini, Uma, manggil saya Uma. Apa sih hal yang paling membuat Uma menyesal dalam seumur hidup Uma? Yang membuat Uma nggak pengen terulang pada anak-anak Uma. Nah, kemudian saya katakan, yang membuat saya sangat menyesal dalam seumur hidup saya, ada yang bisa nebak nggak bu? Apa? Nggak tahu ya. Saya katakan, yang buat saya paling menyesal seumur hidup saya adalah kenapa saya nggak belajar bahasa Arab dari kecil. Itu penyesalan terbesar saya. Orang Islam wajib bisa bahasa Arab. Kenapa? Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti tuh. Kita doa nggak menghayati, nggak ngerti artinya. Kita sholat baca Quran itu nggak menghayati, nggak ngerti artinya. Baca Quran ya udah, kadang-kadang baca terjemahnya aja, bergantung pada terjemahan. Saya mau cerita sedikit kepada ibu sekalian. Ini saya lagi mengkampanyekan untuk kita bersama belajar bahasa Arab. Saya merasa diri saya sendiri. Kemarin kan nuzulul Quran ya bu, beberapa hari yang lalu nuzulul Quran, ya kan?
Kami ini di pesantren, kami sholat seperti biasa dan doanya panjang banget. Jadi guru kami ada seorang syekh, doanya panjang banget. Doa yang panjang itu sebagian orang nangis, sebagian orang gak nangis. Ibu-ibu tahu gak ketika kita tanya, kok kamu gak nangis sih sama doa tadi? Jawaban mereka apa? Pengalaman pribadi ya Bu. Apa jawaban mereka? Gak ngerti doanya tentang apa. Yang ngerti cuma satu kata, Palestina doang udah. Yang lainnya doa panjang-panjang gak ngerti. Sementara teman-teman yang menangis tadi saya tanya, kenapa tadi nangis? Doanya indah sekali. Doa tentang taubat, doa tentang kita mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita menjadi orang yang lebih baik. Doanya terlalu indah. Jadi nggak mungkin mendengarkan doa seindah itu kita nggak nangis. Ini perbedaan sederhana orang yang ngerti dan orang yang nggak ngerti, ibu sekalian. Belum lagi pas sholat, di pertengahan sholat, sebagian orang udah mulai nangis, sebagian orang nggak nangis. Saya tanya lagi, kenapa tadi nangis? Yang nggak nangis, kenapa nggak nangis? Nggak tahu mah, nggak ngerti doanya itu ayat tentang apa. Jadi namanya baca doa, baca ayat ya karena kita nggak hafal juga. Jadi kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Karena kalau kita sholat kita ngebayangin macam-macam ibu sekalian, ya kan? Tapi teman-teman yang hafal dan teman-teman yang tahu artinya, dia khusyuk. Jadi salah satu syarat khusyuk sholat adalah kalau kita paham bacaan sholat kita. Itu salah satu cara khusyuk untuk sholat. Kenapa mereka nangis? Ya Allah, ini ayat Quran yang membahas tentang azab api neraka, azab neraka jahanam dan sebagainya. Itu sederhana saja. Jadi saya katakan pada murid saya, apa sih yang buat Umar sangat menyesal dalam kehidupan Umar? Yang Umar nggak pengen hal itu terjadi pada anak-anak Umar. Saya katakan, kenapa nggak belajar bahasa Arab dari kecil? Baru belajar bahasa Arab di usia kepala 3 seperti ini, saya katakan. Maka karena belajar dari kesalahan, akhirnya sekarang anak-anak saya di usia kecil, saya concern untuk mereka tidak hanya Quran tapi juga bahasa Arab. Kamu adalah orang Islam dan orang Islam adalah orang yang bisa berbahasa Arab karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Doa-doa dengan bahasa Arab, sholat kita bahasa Arab, Quran kita bahasa Arab. Nah, apa sih maksud saya cerita begini? Tadi kita bilang, kita ini orang tua pengen anak-anak kita lebih baik dibandingkan dengan diri kita. Kita pengen anak-anak kita punya masa depan, punya ilmu yang lebih hebat dibandingkan dengan diri kita, ya kan Bu? Kita nggak pengen anak-anak kita mengulangi kesalahan yang sama seperti kita lakukan di masa lalu kan? Kesalahan saya adalah dulunya nggak belajar bahasa Arab dari kecil. Sekarang mati-matian untuk belajar bahasa Arab. Maka saya tidak mau hal itu terjadi terulang untuk generasi-generasi berikutnya. Maka dari kecil dididik anak-anak dengan bahasa Arab salah satunya. Nah, masing-masing dari kita punya pendidikan yang beda-beda. Namun pada intinya sama, kita mau anak-anak kita harus lebih baik dibandingkan dengan diri kita, ya kan, ibu sekalian? Kita sudah mengalami berbagai macam kekeliruan, kesalahan dan sebagainya. Kita nggak pengen anak-anak kita lakukan. Sekarang saya mau bahas secara singkat. Surah Al-Furqan 63 sampai 74. Ini bukan masalah parenting, tapi ini kita bisa didik anak kita dan diri kita untuk menjadi pribadi yang seperti itu. Baik ibu sekalian, kita lihat dulu surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu surah keberapa ya? 25 ya. Oke. Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74 ini ngebahas tentang karakter-karakter orang-orang saleh. Kan di sini judulnya mendidik generasi berakhlakul karimah. Kita pengen diri kita, nggak cuma anak-anak kita, punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa aja sih? Ini dijabarkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama cirinya adalah dalam surah Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih ialah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan ketika ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi ternyata karakter yang baik itu adalah karakter yang tawadu, karakter yang rendah hati. Ajarkan diri kita dan anak-anak kita, nak, sehebat apapun engkau masih ada langit di atas langit. Kita ini bukan siapa-siapa. Saya mau cerita lagi, boleh Bu? Banyakkan cerita nih. Ini gara-gara nasihat salah seorang murid rumah, kalau ceramah jangan serius-serius. Kita ini senangnya dengar cerita katanya. Makanya saya cerita nih. Dulu saya tinggal dan lahir dan besar di Batam, ibu-ibu sekalian.
saya orang Brebes ya, tapi bertransmigrasi ke Batam, Kepulauan Riau. Ketika di Batam, saya waktu itu ranking 1 terus saya merasa udah jadi orang paling hebat nih, juara 1 terus. Kalau misalnya sekolah ngirim murid gitu ya, biasanya juara lagi, wah udah paling keren. Kemudian tiba-tiba pindah ke Jakarta. Saya kan orang nomor 1, selalu juara 1. Tiba-tiba di Jakarta saya bukan siapa-siapa, Bu. Yang di daerah ranking 1 di Jakarta ranking 13. Saya pikir saya udah paling pintar. Taunya ada yang lebih pintar lagi dibanding dengan diri saya. Masuklah pada saat itu S1-nya Universitas Indonesia. Keren nih, masuk UI, anak daerah masuk UI. Taunya di UI bukan apa-apa. Banyak banget yang pintar-pintar. Yang S2, S3 nya dapat beasiswa berbagai macam negara. Saya bukan siapa-siapa. Dan begitulah. Ternyata di atas langit masih ada langit. Jadi ajarkan anak-anak kita tawadu dan kita rendah hati tawadu. Biasanya kalau orang-orang yang sombong tuh siapa, Bu? Kan kalau padi makin bersih makin merenggut tuh katanya. Yang sombong biasanya yang mana? Yang baru-baru. OKB orang kaya baru. Nah, tuh sombong-sombong tuh kadang-kadang tuh. Tapi orang kaya lama biasanya tawadu, rendah hati ya enggak? Ya, tapi OKB di sini insya Allah enggak, di sini nggak ada yang OKB ya. Di sini orang kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, insya Allah semuanya ada di sini. Saya hanya ingin menceritakan pada ibu sekalian, ajarkan anak-anak kita dan diri kita tawadu, rendah hati. Apa yang kau sombongkan? Kira-kira kita kalau meninggal dunia bisa jalan nggak tuh sendiri ke dalam kubur? Bisa nggak? Butuh orang kan? Jangan sombong-sombong makanya. Nah ini saya nasihat untuk diri saya juga. Jadi ternyata ciri-ciri orang yang saleh adalah tawadu, dia rendah hati. Sebagaimana pepatah mengatakan padi makin berisi makin merunduk. Biasanya orang makin berilmu makin tawadu. Kenapa? Karena dia tahu semakin belajar semakin dia nggak tahu apa-apa. Benar nggak kepada ibu? Semakin kita belajar semakin kita ngerasa bodoh sekali. Kenapa? Karena ilmu itu banyak yang kita nggak tahu, ya kan? Nah sebaliknya orang yang nggak tahu apa-apa, tahu kosong nyari bunyinya, belum belajar apa-apa, sombong. Tapi orang-orang yang udah belajar biasanya nih kalau kita lihat guru-guru kita, masya Allah, semakin berilmu semakin tawadu, masya Allah. Karena beliau tahu semakin belajar semakin beliau merasa nggak tahu apa-apa. Ternyata ilmu Allah itu luas yang belum kita tahu. Ajarkan anak-anak kita tawadu, saya rendah hati, rendah hati kepada sesama manusia, rendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rendah hati pada Allah ditunjukkan dengan banyak berdoa dan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Kenapa? Kita tahu sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tetap kita nggak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang, salah satu orang yang sombong sekali di Quran? Korun namanya. Ketika miskin minta-minta sama Allah, doa dan juga minta pada Nabi Musa agar dia kaya. Ketika kaya sombong, ketika kaya dia katakan, aku hebat karena diriku sendiri. Aku kaya karena diriku sendiri, bukan karena siapa-siapa. Lupa dia bahwa yang ngasih kehebatan adalah Allah. Jadi kita jadi anak-anak kita nggak rendah hati, nak. Engkau itu bukan siapa-siapa sayang. Kalau kita di sisi Allah, di hadapan Allah. Kalau kita sholat, kan kita letakkan kepala kita paling mulia di tempat paling bawah kan, Bu. Dan kita katakan Subhana Rabbiyal A'la. Kita katakan ya Allah, kita puji-puji Allah. Dan kita katakan Kau yang maha tinggi. Artinya apa? Kita bukan siapa-siapa. Apa yang mau disombongin? Toh semuanya bukan punyamu. Kepintaranmu bukan punyamu, pinjaman dari Allah. Kalau Allah mengambil sewaktu-waktu, bisa. Tiba-tiba yang tadinya pintar, tiba-tiba amnesia, bisa. Kekayaanmu bukan punyamu. Hari ini kaya besok miskin, bisa. Benar gak, Bu? Kepopularitasanmu, kepopuleranmu bukan punyamu. Hari ini populer besok dibenci, bisa. Gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diajarkan juga pada anak-anak kita, kalau ada orang-orang jahil yang iseng kadang-kadang di sosial media, anak-anak kita kan pengguna sosmed. Jangankan anak-anak, ibu-ibu pengguna sosmed. Jangankan ibu-ibu, mbah-mbah pengguna sosmed. Saya bilangin begini karena ibu saya umurnya 60 tahun. Punya TikTok, punya Instagram gitu ya. Mbah-mbah zaman sekarang ada juga yang sosmedan gitu. Nah, hati-hati kadang-kadang ada orang-orang iseng yang membuat kita terpancing emosinya. Namun di dalam Quran dikatakan kalau ada orang-orang iseng nih, orang-orang usil yang mencaci maki, menghina dan sebagainya, nggak usah diladenin. Qalu salama. Ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Ini yang kita ajarkan pada anak-anak kita dan pada diri kita. Kadang-kadang kita ini panasan. Kalau kata orang Jakarta, kompor meleduk. Baru dicolek dikit langsung panas gitu, langsung meleduk gitu kompornya, langsung pecah kompornya gitu ya.
maka qalu salama. Ajarkan anak-anak kita untuk lebih sabar, menahan dan ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Apalagi yang kita mengajarkan pada diri kita dan anak-anak kita. Berikutnya nih, ciri-ciri orang-orang yang saleh adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan diri kita dan anak-anak kita adalah orang-orang yang bangun di sepertiga malam terakhir. Bangun, Bu, bangun. Bangun. Ini perbedaan antara orang-orang salih dan orang-orang yang lalai. Bangun, walaupun cuma sholat 2 rakaat nggak apa-apa. Bangun, walaupun cuma sekedar berzikir. Bangun, walaupun cuma sekedar beristighfar nggak apa-apa. Engkau dicatat sebagai orang-orang yang senantiasa meminta pertolongan dan ampunan dari Allah di waktu sahur. Alhamdulillah, syahrul Ramadan ini syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Allah didik kita. Untuk apa? Untuk kita terbiasa qiyamul lail. Ibu-ibu dan bapak-bapak kan qiyamul lail terus setiap hari. Ba'da Isya itu udah mulai tuh qiyamul lail dengan tarawih. Tapi jangan lupa ya, kalau tarawih sholat qobliyah ba'dahnya jangan ditinggal. Ada orang yang semangat tarawih tapi ba'da Isya gak dikerjain. Padahal ba'da Isya itu lebih unggul dibandingkan dengan sholat tarawih. Jadi kalau kita mau sholat tarawih pastikan qobliyah ba'diyah, rawatib kita juga kita laksanakan. Jadi ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ajarkan anak-anak kita, apalagi udah remaja-remaja, bangun nak, jadikan sholat malam itu jadi sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan. Di sini subuh jam berapa Bu, Pak? 4:30? Jam 4? Hah? 4 kurang? 4 lebih, ya itulah 4 lebih lah ya. Bangun, kalau lagi nggak bulan Ramadan, paling tidak, paling terlambat setengah jam sebelum subuh bangun. Bangunkan anak-anakmu, biasakan dia sholat tahajud. Atau qiyamul lail menghidupkan malam, sholat taubat kah, sholat hajat kah, biasakan untuk dia bangun sholat malam. Mau kita didik anak-anak kita jadi anak-anak yang hebat, biasakan di rumah orang-orangnya melakukan sholat malam. Terbaiknya kapan? Sholat malam tuh kapan sih? Ba'da Isya sampai menjelang subuh. Tapi terbaiknya di sepertiga malam terakhir, sekitar jam 2:30 sampai menjelang subuh gitu. Jam 2, jam 2:30 sampai menjelang subuh. Itu waktu terbaik. Karena kenapa? Kata Rasul, Allah turun ke langit dunia. Siapa yang doa Allah kabulkan, siapa yang minta Allah kasih, siapa yang minta ampun Allah ampuni. Waktu itu kan ibu saya sakit di kota Mekah, 11 hari koma pakai ventilator kan. Yang saya lakukan adalah sholat malam Bu, jam 2 sampai jam 6 di depan Ka'bah tuh. Minta doa sama orang, alhamdulillah akhirnya Allah jadikan ibu saya sehat. Padahal dokter mengatakan pertama nggak bisa bertahan, kedua kalau bertahan pakai alat seumur hidup, ketiga ajaib tiba-tiba sembuh. Allah takdirkan, Masya Allah. Allah takdirkan ibu saya sembuh, alhamdulillah. Di situ saya memahami bahwa dahsyatnya kekuatan dari salat malam. Ketiga, ajarkan apa lagi pada diri kita dan anak-anak kita dalam surah Al-Furqan ayat ke-65 sampai 67. Saya baca langsung ya ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu kalau mau baca boleh juga bareng, boleh nggak kita baca bareng? Buka dulu Qur'annya, surah Al-Furqan, yaitu surah ke-25, halaman 365. Baca yuk Bu, bareng Bu. Ayat ke-65 sampai 67. Udah ketemu belum? Biar kita baca bareng-bareng gitu ya. Kalau satu arah nanti ngantuk nih, ini rawan-rawan ngantuk nih jam-jam puasa nih. Sudah ketemu Al-Furqan ayat 64, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi 65 ya Bu. Oke, 65 ya. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Alhamdulillah, baca bareng-bareng. Jadinya yang tidur bangun lagi deh, alhamdulillah. Baik Bu, kita lihat dulu nih artinya. Ternyata apa lagi nih akhlak-akhlak yang harus kita miliki. Di sini dikatakan, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami jauhkanlah kami dari neraka jahanam.
Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi doa dan takut sama neraka jahanam. Kalau udah doa dan takut artinya dalam kehidupan kita, kalau kita tahu neraka jahanam, bahwa kita tahu akan ada hari pembalasan, berarti kita dan anak-anak kita berupaya dengan pertolongan dari Allah menghindarkan diri dari hal-hal yang membuat kita masuk ke neraka jahanam. Apapun itu, berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum berkata sesuatu, dampaknya apa ya? Berhenti sejenak, apa yang saya lakukan ini membuat Allah murka enggak ya? Atau membuat Allah ridha? Kalau membuat Allah ridha, lakukan. Kalau membuat Allah murka, ya Allah kasih kekuatan ya Allah untuk bisa menghentikan maksiat ini. Kasih kekuatan ya Allah untuk bisa berkata enggak pada maksiat ini. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka jahanam dan benci pada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan pada neraka jahanam. Maka ada doanya tuh Bu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Benar itu doanya? Benar enggak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita, tidak dibuat kita mencintai kemaksiatan setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Itu doa istiqamah. Salah satu doa istiqamah. Berikutnya, apalagi di sini dikatakan dan termasuk hamba Allah yang Maha Pengasih itu ialah yang menginfakkan hartanya. Ajarkan diri kita dan anak-anak kita, nak, betapa banyak orang-orang hidup tapi sesungguhnya dia mati. Kenapa? Karena hidupnya tidak pernah memberikan arti kepada siapa-siapa. Dia punya harta-hartanya tidak diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu, ilmunya nggak pernah diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya tenaga, tenaganya nggak diberikan untuk berkontribusi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ciri-ciri hamba Allah yang saleh berikutnya adalah infak. Hidupmu itu bukan hanya sekedar hablum minallah, hablum minan nas. Memberikan hadiah maka engkau akan saling mencintai, kata Rasulullah SAW. Ajarkan anak-anak kita dari kecil, nak, hidup ini bukan untuk diri sendiri. Tapi hidup ini adalah tentang kebermanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Cerita lagi boleh? Anak saya yang kedua namanya Khadijah. Dia bilang begini, kami ini tiap malam Bu, sebelum tidur Bapak dan Ibu, kami punya ritual. Ritualnya apa? Ngobrol, nak seharian gimana, gurunya gimana, temennya gimana, pelajarannya gimana. Saya pun cerita, nak hari ini Uma pergi tadi ke masjid, tadi cerita tentang ini, ceramahnya tentang ini. Dan kemudian biasanya setelah itu saya akan menceritakan kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi untuk mereka. Karena kisah-kisah itu mendidik mereka mempelajari akhlak-akhlak orang-orang mulia. Setelah itu kita akan doa. Dan doanya macam-macam, kita doain guru-guru kita, doain nenek kakek, doain tante omnya dan sebagainya. Termasuk mendoakan masing-masing mereka. Kita doa bareng-bareng dengan semua anak. Apa yang dikatakan Khadijah? Sekarang Khadijah, giliran Khadijah yang berdoa. Dia katakan, ya Allah, diaminin ya kakak sama adik semuanya ya. Iya kita aminin. Kata Khadijah apa? Ya Allah, Khadijah mau jadi orang kaya ya Allah. Itu doanya. Terus saya katakan, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang bangun masjid ya nak, orang kaya yang bangun pesantren ya nak, orang kaya yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau anak kita doa, doanya dikomplitin ya Bu sama kita. Ya Allah, Khadijah mau jadi orang kaya ya Allah. Akhirnya dia udah ngerti tuh, kaya yang bisa bangun masjid ya Allah, orang kaya yang bisa bangun pesantren ya Allah, orang kaya yang bisa bantu orang sakit ya Allah. Akhirnya doanya jadi panjang karena dibenerin sama umahnya. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman semua, kalau kita relate dengan ayat ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di berbagai macam ayat banyak, termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 adalah berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini dikatakan berinfak, mengeluarkan harta tidak kikir, tidak berlebihan. Maksudnya apa? Tidak kikir. Kalau untuk agama Allah nggak kikir. Kalau untuk diri sendiri jangan berlebihan, itu maksudnya. Gak ada yang namanya pemborosan kalau kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nih, saya kasih contoh misalnya dan bapak-bapak. Misalnya ada anak-anak yang pintar banget, kemudian kita sekolahkan. Kemudian akhirnya dia jadi orang sukses. Kemudian mungkin dia lupa sama kita. Kita katakan, kalau nggak gara-gara saya, nggak bakal mungkin dia jadi orang sukses. Kalau nggak gara-gara sedekah saya, kalau nggak gara-gara saya yang kuliahkan, nggak mungkin dia jadi begitu. Salah apa benar nih pernyataan? Kalau ibu-ibu nggak sedekah buat dia sekalipun,
Kalau ibu-ibu nggak memberikan uang ibu-ibu untuk menyekolahkan dia sekalipun, Allah memang takdirkan dia sukses. Allah kirim orang lain untuk menyekolahkan dia, ya enggak? Makanya kadang-kadang saya suka bilang sama teman-teman di pesantren, kalian saat ini sedang berada di jalan dakwah. Kalau kalian berhenti pun nggak rugi, Allah nggak rugi. Allah akan ganti orang lain untuk menggantikan posisimu untuk berjalan di jalan dakwah ini. Jadi kalau engkau sudah berada di jalan kebaikan, di jalan dakwah, di jalan orang-orang baik, bersama terus dengan mereka. Jangan berhenti, jangan keluar. Karena kalau engkau keluar, Allah akan ganti. Ada atau tidak ada engkau, dakwah tetap berjalan. Betul nggak Bu? Saya lah contohnya. Ada atau nggak ada saya, dakwah tetap jalan. Allah nggak butuh saya yang butuh dakwah. Ketika ada orang mengatakan, Umoki ini ngapain sih dakwah-dakwah? Sejatinya ketika kita berdakwah, kita lagi ngingetin diri kita sendiri. Ketika kita lagi ngajar, kan kita lagi ngingetin diri kita sendiri. Benar nggak ibu-ibu sekalian? Kadang-kadang ayat-ayat ini yang saya bicarakan menggetarkan hati saya juga. Saya jadi ingat lagi gitu. Orang-orang kalau punya uang, sedekahkan. Orang-orang kalau udah belajar, sedekahnya dengan mengajar. Begitu. Balik lagi di sini. Jadi ciri-ciri orang-orang saleh adalah mereka yang berinfak. Saya buat cepat ya ibu-ibu sekalian ya. Berikutnya. Dalam surah Al-Furqan ayat 68. Ciri orang-orang soleh berikutnya adalah tidak mempersekutukan Allah. Ajarkan anak-anak kita tauhid. Nah, kalau apa-apa minta dulu sama Allah sayang. Baru ibumu ini adalah perantara aja. Kalau kamu sakit minta sama Allah, dokter perantara saja. Nah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, minta sama Allah. Takutnya hanya pada Allah, bersandar hanya pada Allah. Ibu-ibu ingat kisahnya Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan. Siapa yang bisa tolong? Nggak ada seorang pun yang bisa tolong. Kadang-kadang dalam kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita nggak tahu siapa orang yang bisa tolong kita kecuali Allah, ya kan? Pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam bingung, gimana nih aku dalam perut ikan, dalam kegelapan malam, kegelapan lautan dan kegelapan di malam hari, kegelapan dalam perut ikan dan kegelapan dalam lautan. Siapa yang bisa menolong? Nabi Yunus alaihissalam gak ada kecuali Allah. Makanya beliau doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah doa yang kita bisa panjatkan kalau kita dalam keadaan sulit dan kita mau Allah tolong kita. Maka Allah tolong Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ajarkan pada anak-anak kita tidak mempersekutukan Allah. Doa sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Doa dengan yakin. Bu, saya cerita lagi ya. Waktu ibu saya dikatakan, kan ibu saya udah dalam keadaan nggak bernafas tuh. Badannya dingin Pak Bu. Dan pucat. Orang kalau meninggal dunia warna kulitnya beda kan. Pucat kan. Dingin kayak es kan. Itu badannya ibu saya. Waktu henti nafas. 5 menit sampai 7 menit. Barulah di CPR. Dadanya ditekan-tekan sampai retak patah tulangnya. Tulang dadanya. Barulah masuk ventilator, koma 11 hari. Tadi apa kata dokter? Susah, berat, mungkin gak bertahan. Dan dokter mengatakan kalaupun ada mukjizat, ada keajaiban, bisa bertahan dengan alat seumur hidup. Dan kalaupun ada lagi keajaiban, wallahu alam, tapi kemungkinannya mustahil. Kecuali pertolongan dari Allah, tiba-tiba sembuh, kata mereka. Jadi pada saat itu apa yang saya lakukan? Doa aja. Yakin ya Allah kau masih kasih kesempatan ya Allah, yakin. Padahal semua orang sudah bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk. Adik-adik udah siap-siap menuju ke Mekah untuk menyolatkan gitu ya kalau ada apa-apa. Alhamdulillah ibu sembuh. Dari situ saya yakin dan saya tahu dahsyatnya kita berdoa kalau kita yakin. Doa itu bisa dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan bagimu. Kalau kita yakin. Maka ajarkan anak-anak kita perkara tauhid. Hanya kepada Allah saja. Lalu apalagi di sini dikatakan dalam surah Al-Furqan 68, jangan membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Sekarang generasi Gen Z ini ibu sekalian, kemarin saya cerita lagi boleh? Biar seru dikit. Kemarin saya ceramah di sekolah internasional Bu, Pak. Di Jakarta. Saya tanya sama ibu-ibunya, ini ceramahnya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia nih. Anak-anak di sini nggak bisa bahasa Indonesia katanya. Kalaupun bisa limit terbatas. Jadi pakainya bahasa Inggris. Ini anak-anak Indonesia susah ngomong bahasa Indonesia Bu. Ya, jadi akhirnya saya gunakanlah tuh bahasa Inggris saya yang terbatas itu dengan anak-anak ini. Akhirnya saya ngelihat, Masya Allah anak-anak zaman sekarang ini luar biasa ibu-ibu sekalian ya. Nggak bisa tuh kita ngajarin anak-anak zaman sekarang. Anak-anak ABG dengan gaya kuno tuh nggak bisa Bu. Bener nggak? Nggak bisa. Ngajarin anak-anak kita kalau kita diktator, otoriter nggak bakal masuk. Dia akan masuk kalau kita jadi bestinya dia. Bener nggak Bu? Jadi sahabatnya dia. Maka pada saat itu saya ngasih ceramah buat anak-anak itu dengan bahasa gaulnya mereka.
dengan melibatkan mereka, dengan membuat mereka enjoy, buat mereka ngerasa saya nih gaul loh, saya ini asik loh buat mereka gitu. Ternyata ngomong sama anak remaja nih luar biasa juga nih, perlu cara-cara tersendiri ya nggak Bu? Makanya ibu-ibu gaul nih, mesti punya sosmed biar bisa ngikutin sosmednya anak-anak, ya enggak? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama didik anak-anak kita seperti raja. Artinya ya kita suapin ya, kita mandiin, kita perlakukan dia seperti raja. 7 tahun kedua ajarkan dia peraturan-peraturan. 7 tahun ketiga nih, remaja-remaja nih, didik dia sebagai sahabat bagi kita. Jadi anak-anak remaja jangan sampai curhatnya ke orang lain. Curhatnya mesti ke ayahnya atau ke ibunya. Kalau bondingnya kuat. Jangan sampai dia lebih percaya pada kata-kata orang lain dibandingkan kata-kata bapak dan ibunya. Bapak dan ibu kemana aja. Makanya tiap hari ngobrol. Kalau kita nih kadang-kadang kita sering bilang ada namanya pillow talk. Ngobrol di malam hari. Nah gimana seharian nak? Lakuin itu bapak dan ibu sekalian. Banyak anak-anak kita yang yatim, piatu sebelum waktunya. Bapak dan ibunya ada raganya, tapi kadang-kadang gak bonding. Atau raganya jauh dan gak punya bonding sama sekali sama anak-anaknya. Jadi kita minta sama Allah jadi orang tua yang asik ya Allah untuk anak-anak remaja kita ini. Supaya anak-anak kita cerita apa aja bebas cerita sama kita. Saya mau cerita lagi ibu sekalian. Anak saya Maryam sekarang umurnya mau ke 10 tahun. Saya tanya sama dia, Maryam gimana di sekolah? Uma, kayaknya ada yang suka sama Maryam deh. Ternyata umur 10 tahun udah mulai ada suka-sukaan gitu dalam hati saya. Oh ya nak, terus gimana? Iya, kayaknya ya Uma. Oke, gimana? Yang dilakuin apa? Iya, itu aja suka usil-usil, ganggu-ganggu. Terus kata teman-teman Maryam, dia suka sama Maryam Uma. Oh gitu, oke nak. Suka-suka gak apa-apa nak, tapi gak boleh kalau mau ngobrol atau mau main-main ya rame-rame. Iyalah rame-rame lah Uma. Katanya gitu, rame-rame. Maryam juga gak suka itu sama orang itu, dia suka ganggu-ganggu, suka usil-usil katanya gitu. Ternyata umur 10 tahun udah ada tuh suka-sukaan tuh Bu. Perasaan dulu zaman saya belum suka-suka sama orang umur 10 tahun, belum tuh kayaknya tuh. Kayaknya SMP deh. Zaman sekarang lebih muda. Ya, saya juga kaget juga dengar itu. Ternyata zaman sekarang udah ada yang begitu. Nah tinggal kita arahkan lah. Jadi maksud saya, gimana caranya, kan anak-anak ibu ini udah ABG nih, SMP SMA. Pasti ada tuh seneng-senengan tuh sama lawan jenisnya. Kalau mereka cerita sama ibu dan bapak, keren. Bapak dan ibu adalah sahabat bagi mereka. Tapi kalau backstreet sembunyi-sembunyi, kayaknya kita perlu evaluasi diri deh. Kenapa ya? Kok dia nggak curhat sama kita? Setidak mengasyikkankah kita untuk mereka, sampai-sampai mereka nggak mau cerita sama kita. Gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Time out, oke belum kelar. Lanjut. Jadi di sini dikatakan orang yang soleh adalah tidak berzina. Nah itu dimulai itu dari obrolan-obrolan seperti itu. Saya katakan pada Maryam, nanti kalau Maryam udah lebih ABG, Maryam tahu, iya Maryam lihat tuh di TikTok di mana-mana tuh ada orang yang laki-laki sama perempuan, kan nggak boleh ya Uma. Nah sekarang paparannya udah begitu tuh teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita nggak kasih gadget, tapi kadang-kadang dia melihat entah dari mana-mana. Nah itu adalah fungsi kita untuk menjelaskan. Mulailah masuk pendidikan kepada anak-anak kita. Di sini masih panjang, saya percepat lagi. Juga orang-orang yang bertaubat dalam surah Al-Furqan ayat 70. Minta anak-anak kita untuk beristighfar terus menerus. Saya kasih contoh, banyak cerita nih hari ini. Jadi suatu ketika Ibrahim, anak saya ingat banget ini peristiwa waktu kami di Mekah. Lagi perjalanan ke Taif. Ibrahim lagi main game. Saya termasuk orang tua yang boleh anak-anak main game kalau mereka sudah selesai Qur'annya, sudah selesai pelajarannya. Saya kasih waktu 15 menit game ya nak. Tiba-tiba saat main game tuh muncul Bu video, kadang-kadang kan muncul tuh video. Kemudian Maryam teriak, Ibrahim itu apa katanya. Kemudian saya ngeliat ternyata memang videonya nggak bagus ya, video nggak bagus lah. Kemudian saya kaget, saya shock dengan video itu. Saya katakan Ibrahim kenapa nonton ini? Nggak tahu umat tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul katanya. Kemudian saya katakan kita istighfar sama-sama nak. Istighfar, Uma istighfar dan Ibrahim istighfar. Sampai kapan Uma? Sampai sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia Bu, perjalanan dari Mekah ke Taif kan berjam-jam ya. Kita naik mobil pada masa itu. Dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu gak boleh sayang, nanti mata kita ini berdosa gitu. Saya katakan begitu ya. Kita minta ampun sama Allah. Pada saat itu umurnya masih 4 tahun Bu. Kemudian dia beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 sampai dia tidur. Jadi dia istighfar sampai tidur, astagfirullahaladzim, 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 sampai tidur. Dan peristiwa itu terkenang sampai sekarang. Dia katakan, kita harus istighfar kakak, kalau kita nggak sengaja nih ngelihat
Iya Ibrahim, Ibrahim tuh hati-hati ya Ibrahim, kata kakak-kakaknya kan. Itu kadang-kadang tuh di YouTube suka ada yang bajunya kebuka-buka, istighfar Ibrahim, istighfar gitu kakak-kakaknya. Pernah kami bawa liburan anak-anak ke Bali Bu. Kan di Bali kan namanya hotel ada kolam renang ya Bu. Kata dua kakaknya, Ibrahim banyak orang nih nggak tutup aurat. Ibrahim kalau mau berenang nunduk. Kata kakak-kakaknya Bu. Karena kan banyak yang pakai baju renang ya Bu, ya namanya juga kolam renang ya kan Bu, banyak bule-bule kan. Kakak Ibrahim gimana caranya Ibrahim nggak bisa berenang nih nunduk terus. Jadi dia di pojokan Bu, nunduk gitu. Istighfar Ibrahim, istighfar gitu ya. Gitu ya, jadi lucu kadang anak-anak kita ini ya. Jadi intinya di sini kita katakan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 70 disuruh bertaubat, disuruh istighfar setiap hari, memperbanyak beristighfar. Kemarin saya baru ditegur sama Ibrahim. Ini kayaknya ceramah saya yang paling banyak cerita deh ini ya. Jadi Bu kata Ibrahim gini, Umah kenapa Umah marah kayak gitu? Istighfar Umah 10.000 kali nggak cukup. Tahu nggak kenapa? Gara-gara saya marah Bu. Gara-gara si Khadijah bawa Sulaiman, anak saya yang paling kecil, lari-lari itu lantai lagi licin. Akhirnya Sulaiman kepleset, kepalanya kena. Saya teriak, astagfirullah. Ya itulah Bu ya, astagfirullah kita tuh beda-beda Bu. Astagfirullah yang marah sama astagfirullah yang tenang tuh beda tuh ya. Astagfirullah gitu ya. Kaget kan namanya kita kan. Umah, istighfar tuh gak kayak gitu caranya Umah. Ibrahim 6 tahun udah bisa nasihatin saya Bu. Dia bilang begini, Umah istighfar yang betul Umah. Terus saya bilang, iya ini lagi istighfar kok, astagfirullahaladzim. Istighfar 10.000 kali gak cukup Umah katanya. Ya jadi begitu, dalam kehidupan kita terbiasa lisan kita basah dengan istighfar. Berikutnya, nih mulai nih ngomong saya cepet kayak kereta nih, karena waktunya durasinya udah habis. Berikutnya apalagi di sini dikatakan orang-orang saleh itu orang-orang yang berkata jujur, tidak memberikan kesaksian palsu, bicara apa adanya, jujur, yang benar-benar, yang salah-salah. Kemudian Al-Furqan ayat ke-73. Dan juga orang-orang yang kalau diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan buta. Jadi ajarkan anak-anak kita Quran sejak dini. Ajarkan anak-anak kita tidak hanya baca dan hafal tapi memahami. Jadi kalau ayat Quran itu terdengar di telinga mereka sami'na wa ata'na. Terakhir, ajarkan diri kita dan anak-anak kita mau jadi orang yang lebih baik, berakhlak baik, kita doa. Doanya apa? Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu ya Ibu-ibu sekalian ya. Alhamdulillah selesai ceramah saya pada hari ini. Kayaknya seru juga ceramah pakai cerita-cerita. Ganti deh metode ceramahnya deh, banyak cerita. Gara-gara kemarin ditegur sama murid, Uma banyakin cerita Uma gitu. Nah, saya mau cerita lagi Bu. Pada hari ini, jadi 8 tahun belakangan ini saya dan seluruh masyarakat Indonesia, saya katakan memilih anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia untuk kita sekolahkan. Pertama kita pesantrenkan dulu, hafal 30 juz Quran. Kemudian setelah itu kita sekolahkan mereka dengan beasiswa. Sekarang kan beasiswa tahfidz banyak ya Bu, di dalam maupun luar negeri. Kenapa sih? Kenapa? Karena Indonesia ini mayoritas, kita ini jumlahnya banyak ya, 270 sampai 280 juta jiwa. Anak-anak kita ini pinter-pinter banget Bu sebenarnya. Cuman gak dapat kesempatan aja untuk belajar. Andaikan kita yang berharta, berkumpul menjadi satu, memberikan harta kita untuk menyekolahkan anak-anak yang pinter-pinter dan bersemangat belajar. Dan kelak mereka jadi orang hebat, bayangin Bu. Mereka yang jadi orang hebat akan mengisi posisi-posisi penting di negeri ini. Mereka akan ingat dulu saya dibantu umat, sekarang saatnya saya akan bantu umat. Estafet kebaikan. Dan akibatnya apa? Negeri ini diisi oleh orang-orang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Polisinya polisi yang hafal Quran, pejabatnya pejabat yang hafal Quran, orang-orangnya yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari pergerakan ini. Maka kita lihat video ini sama-sama sambil hari ini mohon izin kita bersedekah dengan harta terbaik kita untuk pengembangan dakwah Quran insyaallah. Kita lihat video ini bersama-sama silahkan. Baik, sama-sama kita tutup dengan doa. Mohon kita rapi dulu, kita tenang dulu supaya nanti kita doa khusyuk. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربي يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا زيارة البيت المعظم ورسولك المكرم في هذه العام وفي كل عام وفي أحسن الحال. اللهم اجعلنا أزواجنا وذرياتنا وأولادنا وصحابتنا من أهل القرآن من أهل القرآن من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, amin amin ya rabbal alamin. Semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu. Kehebatan. Apa yang kau sombongkan dengan harta kekayaanmu? Kekayaan dari Allah. Besok hari tiba-tiba Allah kasih kebakaran. Mencapai cinta dengan cinta. Gimana bisa mencapai semua cita-cita tanpa melibatkan Allah di dalamnya, teman-teman semua?